Soal nomor 28. Ya, si Diani C, si Boruparna B. Tempat wisata menjadi tempat yang dituju oleh masyarakat untuk berlibur, menghilangkan penat atau mendapatkan berbagai inspirasi baru. Iya, misalnya kemarin waktu Lebaran atau mau tahun baruan, biasanya seperti itu ya kan, dari tempat wisata. Ya, di sini katanya, baik di dalam wisata perlu keterlibatan seorang konsultan lingkungan. Ya, sini ada konsultan lingkungan yang berperan untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan terjadi di tempat wisata. Iya, takut juga kita ya tiba-tiba kita pas di situ kena naas, terjadi bencana atau misalnya kita di mana ya pasar malam itu kan kadang-kadang ada ya kora-kora baru baling-baling, kadang-kadang ada kejadian yang tidak kita inginkan ya seperti itu. Apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang konsultan lingkungan terkait perencanaan pembukaan tempat wisata. Jadi sebelum dibuka ya direncanakan dulu ini seperti ini. Tapi sebagai konsultan lingkungan apa yang kita lakukan? Ya, kalau misalnya memonitoring dan mengevaluasi rencana pembangunan tempat wisata tersebut dengan kesepakatan pemilik wisata, waduh ini bukan konsultan lingkungan ini stakeholder terkait ini ya. Kayak mana kesepakatan keuntungan, ini ada tanah si anu dan lain sebagainya. B, identifikasi faktor resiko sesuai dengan ciri khas tersebut. Mencari sumber referensi valid untuk menentukan alternatif solusinya dan memantau aplikasinya hingga selesai. Ya, C, ini bisa lah ya. C, mencari referensi dari sumber yang valid untuk membuat materi presentasi yang akan diberikan kepada pemilik tempat wisata. Wah, ini bukan tugas konsultan hukum ini. Berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dan memenuhi kebutuhan logistik wisata yang akan dibangun. Wah, ini bukan konsultan lingkungan. Mengadakan talk show yang menceritakan asal-usul alasan pembangunan tempat wisata, mengajak masyarakat untuk ini juga tidak ya. Jadi yang tepat itu B. Sebagai konsultan lingkungan, dia harus melihat wisata itu juga jangan sampai merusak lingkungan dan juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memakan korban. Itulah tugas si konsultan lingkungan. Ya. Jadi diidentifikasinya faktor resiko sesuai dengan ciri khas daerah tersebut. Misalnya apa? Tempat wisata tersebut dia bentuknya seperti tebing yang curam, ya. Bagaimana mensiasatinya gitu, ya. Kemudian untuk dia dicari juga solusinya, jangan dia hanya aduh ini nggak bisa gini ya. Artinya kita minimalkan supaya lingkungan tidak tercemar dan tidak memakan korban. Itulah tugas daripada konsultan lingkungan, gitu ya. Jadi lihat daripada siapa ini, apa tugasnya dan lain sebagainya. Ini jawabnya bola. Oke, kita lanjut. Ya, nomor 29. Ya, si Oscosta dia jawab A. Si Diani juga A.
Anda akan resign dari tempat kerja Anda saat ini karena sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru. Pengganti untuk posisi kerja Anda sudah ada akan dan Anda akan mulai bekerja di hari Anda resign, dan akan ada yang mulai bekerja ya. A. Melakukan serah terima pekerjaan, handover pekerjaan sampai pegawai yang mulai Anda paham dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, boleh ya. Menyapanya dengan ramah dan mengobrol sebentar. Waduh, ini tidak ya. C. Memperkenalkan ke rekan kerja, membicarakan budaya kerja. Wah, ini juga nanti tugasnya pimpinan lah, memperkenalkan. D. Memintanya untuk membantu Anda membereskan barang-barang. Wah, ini apa lagi nih, enggak ini ya. E. Mendelegasikan menyusun dokumen. Jadi, ya, dimanapun ketika ada terjadian penggantian jabatan itu ada serah terima. Ya. Kalau dia di PNS atau di ASN, kalau serah terima jabatan misalnya dari kadis ini ke pergantian kadis, ya kan, pergantian camat dan lain sebagainya, ya harus ada serah terima jabatan. Bahkan ada juga di situ saksi dan pimpinannya ya, artinya kita lakukan dulu serah terimanya, baru setelah itu kita mau ngapain terserah. Serah terima ini ya, ini yang sudah aku kerjakan, ini berkasnya, ini. Jadi begitu si yang mau resign itu juga udah plong dia gitu, udah diserahkan gitu. Dan yang menerima juga harus, oh ya udah pas ini yang ku terima udah pas gitu. Jangan hanya terima gitu aja ya. Ada berita acara serah terima dan lain sebagainya. Jadi jawabannya A ya, udah betul semua ya. Oke, lanjut berikutnya di nomor berikutnya. Ya. Ya, yang YouTube silakan karena kita tidak bisa membalas dengan ketikan. Ya, si Boru Parna C. Bagaimana dengan yang lain? Ya, Koskosta C ini. Aldo merangkap beberapa pekerjaan. Saat ini dia bekerja di sebuah perseroan terbatas sebagai produser musik. Ya, dia mengorbitkan band-band misalnya. Di saat yang bersamaan, agensinya juga menggunakan ruang perseroan terbatas untuk berdiskusi mengenai target yang harus dicapai. Ya, sebagai dicapai Aldo sebagai seorang musisi. Iya. Bagaimana cara dia supaya tugasnya dilakukan dengan baik? Si Aldo ini. Pertama katanya di sini A, bernegosiasi dengan direktur untuk lebih berfokus pada pekerjaannya sebagai A. Ini kan pemilihan. Dia kan harus menjalani dua kerjaan ini. Berarti kurang ya. Menepati janji setiap kali bertemu dengan stakeholder, follow up langsung kepada direktur setiap minggunya, dan mendelegasikan beberapa pekerjaan ke rekan kerja yang duduk di sebelahnya. Waduh. Boleh lah ya, tetapi mendelegasikan pekerjaan yang itu menjadi tanggung jawab dia juga sulit ya. C. Melakukan perencanaan dengan memecah beberapa kegiatan tersebut menjadi detail lebih kecil dan ditentukan masing-masing waktunya untuk diselesaikan tepat waktu. Ini yang paling tepat ya. Kalau yang D misalnya selalu meeting tepat waktu, wah ini ya pasti bisa lah ini ya kan. Meminta bantuan manajer musisinya untuk mengerjakan sebagian pekerjaan sebagai musisi dan menjadikan. Nah, jadi kalau C ini perencanaan ya, sama seperti kalian misalnya ini mau buka pendaftaran misalnya bulan 5, bulan 8 ujian, kita harus merencanakan. Misalnya 3 bulan lagi nih ujian, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Oke, aku minggu ini fokus TWK. TWK hari ini aku belajar tentang misalnya tentang Pancasila. Aku belajar 1 jam, 1 hari 2 jam. Itu perencanaan. Ya, itu perencanaan. Dipecah kecil-kecil lagi. Nanti Pancasila yang kupelajari misalnya BPUPKI, PPKI, ya kan. Apalagi pengamalan Pancasila, soal-soal hot tentang penalaran pengamalan Pancasila. Gitu dia. Itu maksudnya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Ya. Saya. Ya, jawabannya C ya. Ya nih. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya.
Ya, silakan. Ya, Guru Parna C. Waduh, mana boleh gitu. Oh ya, sorry. C sama C itu Oskosta. Sorry, ini dua kali ini ya. Ya, ini kita hapus aja nih. Ya, ini kita hapus aja nih ya, karena dia ya. Ya, jadi di sini di soal ini mudik menjadi budaya setiap kali merayakan hari raya bersama dengan keluarga di kampung halaman. Namun ada beberapa tempat yang menjadi daerah rawan bahaya yang membuat beberapa pemudik merasa khawatir terhadap keamanan perjalanannya. Jadi pemudik ini khawatir di perjalanan itu, di perjalanan tertentu misalnya. Iya. Kalau yang A misalnya bekerja sama dengan media untuk memberikan kondisi jalan, waduh, nggak pas ya. B menyediakan akses pelayanan kesehatan, lain yang diminta ya kan, orang tentang keselamatan. C menyediakan posko-posko mudik yang menjadi tempat untuk melaporkan adanya tindak kriminal dan menjadi tempat istirahat sementara selama perjalanan mudik. Boleh. Kita lihat yang lain. D mensosialisasikan bahwa masyarakat yang ingin dikawal di hari mudiknya. Bagaimana inisiatif Kapolri? Bagaimana inisiatif Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polisi Republik Indonesia mensosialisasikan bahwa masyarakat yang ingin dikawal di hari mudiknya yang melewati daerah rawan bahaya bisa datang ke pos Kapolri yang sudah disediakan. Ini yang paling tepat. Seperti misalnya, kan ada kemarin himbauan Kapolri bagi orang yang pengen pulang kampung yang ingin menitipkan kendaraannya boleh menitipkannya ke kantor Polres atau Polsek yang ada di wilayahnya, gitu kan? Ya kan? Setiap kali Lebaran atau mau Natalan dan Tahun Baru, ya sama seperti ini. Dia masyarakat yang ingin dikawal di hari mudiknya yang melewati daerah rawan bahaya bisa datang ke pos Kapolri. Misalnya ini ada pos, Pak di depan sana ngeri loh Pak gitu. Tolong apa? Itu maksud si Pak Kapolri seperti itu. Maka jawabannya yang paling tepat adalah dodol. Kalau dia yang C, itu poinnya itu 4 ya. Itu dia. Bisa ya? Jadi jawabnya dodol, paham ya? Jadi harus tahu ini Kapolri loh gitu, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, si Boru Parna ini dia jawab A. Alkosta juga dapat A dia.
kasus korupsi tata niaga komoditas timah menimbulkan kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan yang mencapai ratusan triliun. Pada dugaan tersangka korupsi, salah satu peran Kejagung. Wah, Kejagung. A. Menelusuri potensi adanya TPPU ya, tindak pidana pencucian uang kepada dugaan tersangka dan menjadikan TPPU sebagai prosedur tetap. Oke, boleh ya. B. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana. Aduh, ini kali ya. Kemudian usul pengangkatan hakim, apa hubungannya ya? Memastikan bahwa iya, oke, boleh ini ya kan, boleh. Tetapi kita lihat menjatuhkan putusan. Wah, kalau menjatuhkan putusan, ya ini bukan ini ya, itu tugas hakim ya. Ini yang paling tepat itu jawabannya seperti yang kalian buat tadi adalah A ya. Jadi ditelusuri semua, dicek semua. Itulah peran Kejagung ya. Ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, nomor 33. Ya, semua jawab dodol ya. Oke. Rini ingin mendirikan sebuah perseroan terbatas minimum serbuk khusus untuk minuman yang biasa dikonsumsi oleh para atlet. Dia berarti minuman ataupun makanan ya, minuman ya, serbuk khusus untuk para atlet. Ia ingin memberikan produk yang berkualitas terbaik yang aman dikonsumsi oleh para pembeli dan dipercaya oleh para kliennya. Ia ingin memberikan produk yang berkualitas terbaik, itu kuncinya. Berarti kualitas terbaik yang aman dikonsumsi. A. Menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder dan menjadi vendor untuk penyediaan. Aduh, ini kurang pas ya. B. Merekrut seseorang sebagai quality assurance untuk mengerti untuk mengimplementasikan cara produksi produk minuman. Oke, boleh ya. D. Berkolaborasi dengan lembaga yang dapat melakukan penelitian dan mengukur kandungan zat gizi pada masing-masing produk yang akan diproduksi. Kalau dia ini kan berkolaborasi, misalnya dengan apa dia? Misalnya, ya dengan BPOM ya. Ya artinya BPOM ini kan sebenarnya tugasnya kan bukan untuk melihat kualitas. BPOM ini kan tugasnya mengecek bahwa kandungan-kandungan yang di dalam ini sesuai enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kandungan-kandungan ini bisa berbahaya enggak? Gitu ya. Kalau kalian jawab D, itu kan. Melakukan meeting rutin dengan klien. Jadi, kalau kita berbicara bagaimana menghasilkan kualitas terbaik, ya, kita harus menempatkan orang di situ yang memang betul-betul memahami kualitas. Makanya jawabannya adalah bola. Merekrut seorang sebagai quality assurance. Ya. Maka di proses-proses industri itu ada quality control, artinya barang yang dihasilkan harus ditengok nih kualitasnya, kuatnya, tahannya dan lain sebagainya. Untuk mengerti dan mengimplementasikan cara produksi produk minuman yang aman sesuai dengan standar internasional dan nasional. Gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah bola ya. Ini terjebak ini ya kan. Jadi yang option D yang kalian pilih tadi jawabannya 4. 4 ya. Iya, si Tasha. Kalau yang dia D 4. Ya. Oke, si Tasha kok lama kali ini bergabung ini, si Tasha ini. Iya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, untuk materi yang ini sudah ada di grup Bimbel Online ya, di WA lihat dicek.
Waduh, baru bangun jam segini stasa ini. Ya, yang bimbel online itu kan tadi semalam abang bilang ditulis jawabannya ya, dicek nanti berapa nilainya semua, tolong kirim ya ke grup ya. Kirim ke grup biar tahu ya. Target kita kan 200. Iya, foto kan nanti penilaiannya ya. Tolong dikirim ke grup WA ya. Ya, si Tasa jawab B, bagaimana dengan yang lain? Si Diani jawab B. Ya, ketika kita memiliki sebuah yayasan yang bergerak di pendidikan, perhatikan ya, ini yayasan ya, bukan sekolah negeri. Ya, bukan sekolah negeri ya, ini yayasan. Jadi yayasan itu ya yayasan untuk pendidikan, misalnya yayasan pesantren, ya kan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh ya. Namun yayasan Anda sedang mengalami krisis keuangan karena beberapa siswa didikan belum mampu melunasi pembayaran sekolahnya. Apa yang sikap Anda ambil? Kita nggak mungkin juga ya menyuruh mereka membayar. Ya, sementara sekarang kan kalau sekolah itu ya tidak mengeluarkan biaya. Iya, itu dia ya. Kemudian ini membuat kebijakan yang membolehkan siswa untuk menyicil pembayaran. Ya, ini kurang lah ya. Mengadakan rapat bersama dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid untuk mencari solusi. Ini boleh, tetapi kalau negeri, iya, ini kan yayasan, berarti ada opsi yang lebih memungkinkan gitu misalnya. C, mengidentifikasi apa saja penyebab siswa. Waduh, ini nggak tugas kita. Ya kan? D, mengevaluasi cara mengajar para guru. Waduh, ini lain pula ya kan. Ini karena intinya karena ada beberapa siswa yang belum membayar sehingga gaji guru tidak bisa dibayarkan misalnya. Jadi yang paling tepat itu ento mencari donatur yang dapat memberikan beasiswa dan keringan biaya pendidikan ke yayasan Anda. Maka itu banyak yayasan-yayasan. Iya, boleh kan? Open donasi dan lain sebagainya. Kalau dia punya yayasan dia boleh. Inilah hal yang pertama dilakukannya. Selanjutnya jika tidak ada option E ini maka optionnya misalnya B gitu ya. Karena hati-hati dia bukan sekolah negeri itu yayasan. Jadi dia yang paling tepat itu mencari donatur yang dapat memberikan beasiswa dan keringan biaya pendidikan ke yayasan Anda. Ya, kalau dia tadi 34 D poinnya malah 1 ya. Iya. Kalau C poinnya 2. Ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau B nilainya yang tadi 3 ya. Ya nih. Ya, sekarang nomor 35. Ya, Ostosta jawabnya E. Gimana dengan yang lain?
Beberapa pelanggan loyal mengungkapkan cukup kecewa dengan pelayanan CS yang tidak menghitung beberapa struk belanja syarat mendapatkan poin hadiah karena sudah banyak tinta yang luntur sehingga sulit terbaca. Ini pelanggan loyal ini, wah, artinya dia nggak pindah ke lain hati. Ini karena apa? Banyak tinta yang luntur sehingga sulit terbaca. Kita sebagai CS ya, bukan sebagai manajer ini. Ya, kita sebagai CS. Jadi jawabannya tadi C, Costa. Meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh beberapa pelanggan loyal, meminta arah dari atasan untuk memberikan kompensasi dan tetap mempertimbangkan mereka sebagai calon penerima poin hadiah. Jadi kalau misalnya CS ini, ya mana ya? Macam kita memberi saran dan lain sebagainya agak sedikit kalau meminta maaf, oke lah ya kan. Bagaimana dengan yang lain? Bekerja sama dengan tim untuk teliti menghitung poin hadiah semua. Waduh, ini nggak siap-siap ya kan. Mengarahkan mereka ke chat customer service untuk follow up secara berkala. Jika membeli lagi produk yang dapat dihitung sebagai poin. Ya, boleh ya. Kita sebagai CS melakukan tracking produk yang dikomplain oleh beberapa pelanggan. Aduh, ini lama pasti ya. Jadi yang paling tepat itu adalah D. Kita harus juga memberi solusi. Ya, memberi solusi. Artinya di sini solusinya adalah memberikan saran untuk melaminating dan atau memfoto struk tersebut. Jadi ada bukti. Lalu dikirimkan ke chat customer service yang tetap legal, terhitung poin atas persetujuan atasan. Ya, tetap ada ya atas persetujuan atasan. Apa bedanya dengan B? Ini mengarahkan mereka ke chat customer service untuk follow up secara berkala. Jika mereka rutin membeli lagi. Iya, jadi ini kan untuk kedepannya gitu. Jadi yang udah hilang ini bagaimana gitu? Jadi yang otomatis yang B ini ketika tadi yang nggak dapat tintanya ya nggak terhitung gitu, ya. Jadi itu dia ya. Untuk ini kan memberikan saran dia ini. Kalau B kan langsung mengarahkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah dodol. Kalau tadi dia poinnya B, itu jawabannya 3 ya. Ya, poinnya 3 kalau yang jawabannya B. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Kalau yang E itu poinnya 2 ya. Costa tadi itu dia. Oke, lanjut nomor 36. Ya, apa jawabannya nomor 36? Belum ada yang jawab ini? 36? Ya, Costa jawabnya E. Ketika kita cek nomor 36 ini, Fahri bekerja di suatu perseroan terbatas produk susu. Suatu hari ia menerima komplain dari pelanggan karena produk susu yang dikirimkan sudah berubah rasa.
menggumpal dan berubah warna, sehingga Fahri perlu untuk meminta pelanggan untuk mengembalikan sebuah, ini, iya, bukan ada apanya di ininya kan, meminta pelanggan tersebut untuk menjelaskan kronologinya, dari mulai membuka, oke. Lanjut, mencatat komplain pelanggan tersebut, ya bisa ya, C ya. Tracking produk yang sudah kadaluarsa, melaporkan kepada staf, oke boleh. Meminta maaf, ya itu yang pertama kita lakukan. Ya kan ini kan sudah pasti apa namanya ya? Ya kita tidak tahu ya kadaluarsa dan lain sebagainya, tapi kita meminta maaf. Itu yang pertama kita lakukan, dan segera mengganti produk tersebut ke alamat pelanggan tersebut. Itu dia ya. Dia yang paling tepat, jawabnya adalah Sento.